Assalamualaikum teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan ya. Jadi ada yang request untuk direview seperti ini SRTG, MBMA. Langsung aja ini kita bahas. Karena ada beberapa saham-saham ini yang tidak masuk di list saya, jadi saya bahasnya sekilas saja. Artinya sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya evaluasi gitu ya. Termasuk SRTG. SRTG ini masih belum masuk di list saya. Jadi sekalian aja. Ini Saratoga Investama Sedaya. Ini nggak masuk bukan karena perusahaannya atau ownernya kurang bagus ya. Tapi memang secara yield dividen itu kalau kita evaluasi kurang begitu stabil. Contohnya misalnya di 2023, 2022, 2021 itu yield dividennya sekitar hanya 1% saja. Nah, kalau kondisi seperti ini, saya nggak masukkan ke dalam list saham saya yang biasanya ada di Excel itu karena menu-menuhin nanti update-nya terlalu banyak. Jadi karena update-nya terlalu banyak ya jadi bikin capek aja gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi kalau secara perusahaan saya nggak mendalami secara dalam. Pemiliknya sih bagus ini Pak Edwin sama Pak Sandiaga Uno. Kalau dilihat dari profil ini Sandiaga Uno punya 21%, kemudian Pak Edwin Suryajaya sekaligus jadi komisaris itu adalah 35%. Ini yang dulu saya pernah sampaikan, Pak Sandiaga ini sebelum Pilpres, pada waktu dia menyalonkan wakil presidennya Pak Prabowo dulu, itu dia punya 31 atau 32% gitu. Ini nilainya 10%-nya ini sekitar 1 triliun memang. Jadi waktu itu kekayaannya beliau itu 3 triliunan karena dipakai modal untuk nyalon. Ini salah satu kandidat yang menurut saya transparansinya lumayan sih, Pak Sandiaga ini. Dia jual sahamnya, sebagian dijual ke Pak Edwin. Pak Edwin ini awalnya cuma 32 apa ya. Pokoknya sebagian tuh dijual ke beliau. Jadi hilang 10%, itu senilai 1T. Kalau di wawancara sama Rossi Silalahi itu, memang beliau mengatakan saat Pilpres itu hampir ya 1T lah, 900 sekian miliar dia habisnya. Nah, untuk saham ini kalau dilihat dari chartnya pun sebenarnya biasa saja, 1.600 itu angka yang biasa dan kalau lihat harga sekarang ya masih mahal karena yieldnya cuma 1%, apalagi kuartal 1 minus ini. Kuartal 4 juga minus kondisinya. Itu untuk SRTG. Jadi udah ya, KKE ya, KK sudah selesai. Kemudian MBMA. Requestnya anak camping. Ini anak cem. MBMA. Merdeka Baterai Material. Saya kalau diminta untuk review saham biasanya saya mulai dari dividennya dulu. Pernah bagi dividen apa enggak? Nah, ini udah nggak pernah ada bagi dividen. Jadi reviewnya juga nggak akan terlalu jauh. Karena kalau nggak bagi dividen itu buat saya perusahaan yang tidak menghasilkan. Karena kalau hanya capital gain saja, pas waktu floating loss, wah pusingnya setengah mati kan. Nungguin apa? Nungguin harganya naik. Nungguin harganya naik itu tidak terkontrol. Uncontrol banget. Kita hanya nungguin orang untuk naikin harga di situ baru kita bisa jual. Tapi kalau saham dividen itu mau harga turun, mau harga naik, kalau dia bagi dividen ya tetap bagi dividen. Kalau kita belinya pas waktu evaluasi sesuai dengan ekspektasi kita, ya naik sama turun harga itu bonus saja gitu. Itu sih prinsip saya. Jadi untuk MBMA menurut saya ini bukan perusahaan yang baik untuk dividen investing. Kalau untuk capital gain gimana Bang? Ya kalau ngelihat ini secara fundamental masih angin-anginan, masih pernah minus, kemudian Q3 minus, tiba-tiba plus. Walaupun tas setahunnya itu tetap positif gitu. Cuma ya itu ajrut-ajrutan ya kalau ngelihat ya. Net income-nya 230 ke 322, habis itu turun ke 106, habis itu naik ke 361 kan. Susah ini. Pegang saham yang seperti ini susah menurut saya. Gitu. Terus MSTI, requestnya Mas Arifin. Master System Infotama Tbk. MSTI ini termasuk perusahaan yang masuk di dalam list saham saya.
Kemarin harga terakhir 1.350, ini naik 2,2%. Lalu dia EPS-nya, oh ini masih EPS tahun ini ya, sebentar. Nah, ini udah bagi dividen kemarin 11 Juni 2025, cum date-nya 118. Jadi sama persis nih 118. Maka dividennya lumayan ya, 8,7%. 2023 7,4%. Harga sekarang itu di 1350. Saya belum update kondisinya berdasarkan EPS tahun ini. Oke, sekalian aja diupdate. Kalau EPS tahun ini itu ada dua pilihan ya, 172 dan 146. Kita pilih 172 aja karena kuartal satunya ini juga naik ya. Naik lebih tinggi daripada kuartal 1 2024. Jadi kalau 172 dividen payout ratio historisnya sekitar 70%, dia kemungkinan bagi dividennya 118. Artinya punya yield sekitar 8,8%. Bagus ini, bagus banget sih, 8% itu oke banget. Apalagi tahun lalu juga 8,7 ya, ini cukup konsisten. MSTI ini bagus nih, requestnya Mas Arifin. Terus selanjutnya JKON, MNCS, Pegas, wah ini banyak banget nih. Aci Yudiana, JKON aja ya. Jaya Konstruksi ini tidak masuk di list saham saya, karena konstruksi itu saya cuma ada satu ya, kalau nggak salah PBSA yang bagus, yang gede. Selain itu saya lupa-lupain ingat. Jaya mungkin ada Jaya. JKON ini yieldnya masih sekitar 4%-an, jadi di bawah 6% memang saya kurang tertarik. Walaupun ini harganya sudah di bawah, karena kalau 4% itu bisa turun lagi gitu menurut saya. Jadi kalaupun ini di bawah hanya untung-untungan aja kan, gambling kalau dia dinaikin ke atas oleh bandarnya atau supirnya gitu kan. Nah, saya nggak terlalu suka saham-saham yang sifatnya seperti ini. Jadi karena masih ada pilihan saham yang lain, biasanya saya tinggalin. Ini untuk JKON. Jadi menurut saya begitu. Terus MNCN ini juga sama ya. MNCN ini nggak masuk di list saya walaupun dia juga syariah. Karena apa? MNC Group itu biasanya bagi dividennya pelit. Nah, apalagi MNCN ini nggak pernah bagi dividen 3 tahun terakhir. Jadi udah jelas ini tidak masuk di list saya. Dan saya juga males juga beli saham yang dividennya cuma saya iprit-iprit ya. Pak Lo Keng Hong kalau nggak salah ada di grupnya MNCN deh. Dia pegang apa ya waktu itu ya? Ada kok salah satu saham yang dipegang oleh Pak Lo Keng Hong itu termasuk satu grup dengan MNCN. Untuk selanjutnya bisnisnya gimana dan seterusnya itu menurut saya nggak terlalu menarik ya. Maksudnya nggak terlalu menarik dibahas karena dividennya udah nggak ada, jadi ngapain kita capek-capek untuk bahas itu. Jadi biasanya tak tinggalin aja. Pegas sudah pernah saya bahas, cek aja di video saya sebelumnya. Di search aja ya teman-teman ya. Cara searchnya di sini ya. Jadi cek ini yang kecil ini, bukan yang atas ini ya, tapi yang kecil bawah ini. Nah, cek aja gini, kemudian ketik Pegas, di enter, nanti akan muncul. Ada yang 2 minggu lalu, ada yang 4 bulan lalu, ada yang 2 hari lalu. Nah, ini pernah bahas Pegas juga ini saya. Cek aja. Kalau review pasti ini nih, kuartal 1 kan terakhir masih kuartal 1. Jadi ini masih hangat nih. Pegas di Q1 2025. Oke, terus ENRG. Oh, ini paketan banget nih. ENRG. Kalau mau prioritas di review nanti masuk member ya. Saya iseng ada member, ternyata ada yang masuk juga. Membershipnya cuma 10.000 sebulan. ENRG, ini kayaknya juga nggak masuk list di saham saya karena tidak bagi dividen ya. Berapa ini? Waduh, lama banget nggak bagi dividen. Udah, kalau udah nggak bagi dividen saya fix, udah saya lewatin aja. Karena gimana ya? Saya pegang saham itu 10 sampai 15 saham aja udah pusing. Cara manage-nya itu pusing. Apalagi nge-review atau apalagi ngeliatin saham-saham yang kayak gini tidak bagi dividen. Gini, menurut saya bandar itu senang untuk main-mainin saham yang tidak bagi dividen. Kenapa? Karena kalau kita nyangkut tidak ada alasan lain untuk kita nungguin itu saham.
Kalau nyangkut di Bank BRI masih bagi dividen misalnya ya, yang non syariah, atau nyangkut misalnya di IPCC misalnya, nyangkut di Pucuk gitu. Lumayan dia masih bagi dividen. Artinya setiap tahun pun uang kita di situ masih menghasilkan. Tapi kalau nyangkut di saham-saham seperti ini kan lagi di kerek nih. Kalau ngelihat chartnya, biasanya kan orang FOMO nih. Oh, dikerek dari 150 ke ini udah naik 160, beggar gitu kan. Wah, pengen masuk di sini gitu kan. Udah masuk banyak ya, nanti sopirnya pergi ya. Pergi balik lagi dibanting lagi ke bawah misalnya dari sini ya. Banting ke bawah. Jebret, balik lagi ke 150-an. Terus mau ngapain kita? Udah minus misalnya 53%. Nungguin ada bandar lagi. Ya ngapain bandar naikin situ? Pasti dia cari saham yang lain lah. Nunggu aja kita cut loss. Nanti kalau udah cut loss, sudah ini semua, baru naikin lagi. Bisa bisa begitu. Kenapa? Karena pengennya adalah memtransfer uang dari kita-kita ke mereka, ke grupnya mereka. Caranya gimana supaya tertransfer? Ya kita mesti masuk ke sesuatu yang tidak mungkin menghasilkan uang kecuali capital gain. Itu menurut saya. Makanya perusahaan-perusahaan yang dividen investing, maksudnya yang dividennya bagus, itu jarang digoreng-goreng biasanya. Karena kalau kita nyangkut, akhirnya kita nggak cut loss, nungguin dividen, malah average down gitu. Jadi itu bikin bikin bandarnya juga nggak bisa ngambil uang ya dari kita. Oke, selesai semua nih Aji Yudiana. Kemudian TLDN Bang. Teladan Prima Agro. Ini apa ya? Agroindustri ya. Perkebunan kelapa sawit. Oke. Apakah bagi dividen? Oke, bagi dividen 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 kali sudah bagi dividen 4 tahun berturut-turut ya. Yieldnya gimana? Oh, yieldnya masih lumayan kecil, tapi oke sih kalau 4 tahun berturut-turut sudah bagi dividen, kemudian ada proyeksi dia punya pendapatan itu naik. Ini pendapatannya, kita bicara revenue dulu deh. Revenue tahunannya bagus yo. Bagus nih. 27, 29, 36, 4, 42. Ini bagus nih. Serius ini bagus. Kemudian laba bersih. Oh, laba bersihnya juga oke banget loh. Oke. Syariah kah? Wih, syariah. Nah, ini belum masuk ini di list saham saya nih. Waduh, makasih banyak nih Om. Siapa nih? Om Muhalwi. Nah, ini saya coba masukin dulu. Walaupun sekarang yieldnya masih kecil ya. Namanya perkebunan sawit itu potensi jangka panjangnya bagus kalau di-manage dengan baik oleh orang-orang yang bagus. Potensi jangka panjangnya bagus. Kenapa? Karena sawit itu bisa dipakai juga untuk energi. Bisa dipakai untuk pengganti solar kan? Mungkin B80 bisa kali sawit itu. Eropa selalu nggak pengen sawit itu dijadikan sesuatu yang sustainable untuk energi. Mereka kampanyenya macam-macam gitu. Amerika pun juga nggak pengen. Pengennya kan kedelai. Kenapa? Karena di sana penghasil kedelai bukan sawit. Sawit hanya ada di kita. Terus selain untuk makanan, bisa juga untuk ya, tadi ya, energi. Ini bagus ini TLDN. Saya belum bisa review detail. Mungkin nanti saya masukin ke review yang lebih detail. Tapi kalau ngelihat yieldnya sudah mulai agak bagus, harganya sudah mulai naik. Ya, tungguin aja. Moga-moga ada keplesetnya harga. Tapi kalau yieldnya baru 5% atau 4% itu pilihan perusahaan lainnya masih ada ya. Jadi kalau mau nyicil mungkin silahkan dicicil tapi ya kalau menurut saya nggak usah banyak-banyak gitu. Oke, makasih Mas Muhalwi. Ya, nanti saya masukkan. Jadi supaya itu masuk di list saham saya. Terus ada SMDR Bang. Ini requestnya Kak Azura Chan. Samudra Indonesia. Logistik dan pelayaran ini yield dividennya nggak terlalu gede ya. Cuma sekitar 2%-an. EPS-nya sih bagus. Pendapatan oke. Ya, naik terus walaupun 22 ke 23-nya turun. Tapi ini 23 24 juga bisa dipertahankan. Kekurangannya paling yaitu tadi yield dividen ya. Kalau mau koleksi silahkan aja sih. Ini kemarin kena resisten, terus kembali lagi harganya. Ya ini masih di atas harganya. Menurut saya begitu. Dengan yield dividen yang masih seperti itu,
harusnya masih ada pilihan saham yang lain ya. Kak Azura ya. Oke, makasih. Terus WG, request Mas Wawan ya, Om Wawan. Wijaya Karya Bangunan Gedung, BUMN ya ini ya. Yield dividen nggak terlalu bagus ya, 2%, 3%, 1%, pernah 6% 2019. Kalau udah nggak terlalu bagus, mau mengharapkan apa lagi nih yang direview nih? Total pendapatan. Total pendapatan ya malah turun nih 2019 ke sekarang. 18 tuh 5,8 T ke 3,6. Ini turun loh, 23, 24-nya turun loh. Cuma ya itu tadi sih, saya di BUMN tuh kadang suka, kadang enggak gitu loh. Maksudnya terlalu banyak faktor gitu, terlalu banyak kondisi-kondisi yang membuat kita itu kadang surprise gitu. Karena ada hubungannya dengan perpolitikan, jadi ada satu dan lain hal yang memang mereka itu agak sulit untuk bergerak di arah situ. Kuartal satunya jelek banget ini 500 doang. Walaupun memang menaik ya dibandingkan kuartal 1 2024 pendapatannya. Cuma saya nggak terlalu ini aja, nggak terlalu serak ya, nggak terlalu suka. Oke, paling itu ini udah selesai semua. Saya clear ya. Ini yang terakhir, jadi nanti tinggal bahas-bahas pertanyaan yang ada di komen. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti sekalian aja saya bahas di video berikutnya. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.